Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 5 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak mengandalkan pertunjukan besar untuk menjadi keberhasilan pekerjaan Tuhan, tetapi mendengarkan akan suara-Mu yang lembut, ya Bapa, dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi Kristus yang Menang oleh Ellen G. White hari ini Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 berjudul Kerohanian yang tinggi tidak akan mencegah kerohanian yang rendah. Ayat tema terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 yang bunyinya, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Penjelasannya, betapapun berani dan suksesnya serta teguhnya hati umat Allah dalam melakukan pekerjaan khusus, kecuali mereka terus-menerus memandang kepada Allah dan terus memiliki keyakinan dalam pekerjaan yang telah diberikannya kepada mereka, mereka akan kehilangan keberanian. Setelah Allah memberikan mereka wahyu yang luar biasa tentang kuasa-Nya yang menguatkan mereka untuk melakukan pekerjaannya, keadaan akan muncul untuk menguji iman mereka, dan mereka akan gagal kecuali mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pula dengan Elia. Dengan pertolongan Allah, ia telah mengalahkan nabi-nabi Baal.
Namun, ia kecewa dengan hasil dari pernyataan Allah. Di bawah ancaman ratu yang jahat, ia kehilangan keberanian dan imannya. Ia kehilangan pandangan akan Dia yang menjaganya, dan tanpa diutus, ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ia sangat tertekan karena ia telah berharap banyak dari mujizat yang dilakukan di hadapan orang banyak. Andaikan Elia yang tahu bahwa ia telah melakukan kehendak ilahi, tetap percaya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatannya, berdiri teguh dan tidak tergoyahkan demi kebenaran, kesan yang diberikan kepada raja dan rakyat akan menghasilkan reformasi. Elia telah bersiap menghadapi ujian di bawah ilham Allah, tetapi ketika pesan Isabel yang mengancam disampaikan kepadanya dan diteriakan di telinganya, terbangun dari tidur lelapnya, ia kehilangan pegangannya kepada Allah. Inilah saatnya ia seharusnya memiliki keberanian di dalam Tuhan, menunjukkan iman yang hidup dan aktif. Ia seharusnya tidak melarikan diri dari jabatan tugasnya. Allah telah memberinya perwujudan kuasanya yang luar biasa untuk meyakinkannya bahwa ia tidak akan meninggalkannya, bahwa kuasanya sepenuhnya cukup untuk menopangnya, karena ia adalah Tuhan atas kuasa langit dan bumi. Tetapi Elia melupakan Allah dan melarikan diri. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah dan makanlah." Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Hati saya meleleh ketika saya membaca firman kitab suci dan melihat minat yang dimiliki keluarga surgawi terhadap hamba-hamba setia dari Yang Maha Tinggi. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini yang dikutip dari Letter 62 tahun 1900. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas penatelanan Oma Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Setelah peristiwa di Gunung Karmel, Raja Ahab memberitahukan Isabel bahwa Elia telah membunuh semua nabi palsu dengan pedang. Isabel marah dan bersumpah untuk membunuh Elia. Bagaimanakah sikap Elia? Dia takut dan pergi selamatkan nyawanya. Elia yang menyaksikan langsung kuasa Allah di Gunung Karmel merasa takut dengan ancaman manusia. Apakah Elia hanya takut? Oh tidak, Elia juga ingin mati. Elia yang baru saja terlibat dalam mujizat luar biasa, di mana api turun dari langit menghanguskan korban bakaran serta semua air yang disiram, merasa takut, lari, dan ingin mati.
Jika kita melihat kisah sebelumnya saat Elia diminta Tuhan untuk menyatakan kepada Ahab bahwa tidak ada hujan, setelah pertemuan itu Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi dan bersembunyi di sungai Kerit dan kemudian ke Sarfat. Tetapi kejadian kedua ini sesudah peristiwa Gunung Karmel, Elia lari sembunyi bukan atas perintah Tuhan. Roh Nubuat menuliskan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 289, paragraf 2. Tuhan tidak memperingatkannya saat ini untuk melarikan diri. Dia tidak menunggu Tuhan untuk berbicara dengannya. Dia bergerak dengan gegabah. Seandainya dia menunggu dengan iman dan kesabaran, Allah akan melindungi hamba-Nya dan akan memberinya sinyal kemenangan di Israel dengan mengirimkan penghakimannya ke Isabel. Jika saja Elia bertahan dan tidak lari, Allah akan menyatakan satu tanda kemenangan lagi di Israel. Tapi itu tertunda sebab Elia lari. Namun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan Elia. Allah kirimkan malaikat untuk memberi dia makan. Allah tidak pernah tinggalkan kita, tetapi kita yang lari tinggalkan Allah. Meski sudah jelas dan nyata kuasa-Nya yang terjadi dalam hidup ini, sering kita meninggalkan Allah. Inilah anehnya Elia, demikian juga dengan kita. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 163 paragraf 4. Andaikan Elia yang tahu bahwa ia telah melakukan kehendak ilahi, tetap percaya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatannya, berdiri teguh dan tidak tergoyahkan demi kebenaran, kesan yang diberikan kepada raja dan rakyat akan menghasilkan reformasi. Elia telah bersiap menghadapi ujian di bawah ilham Allah, tetapi ketika pesan Isabel yang mengancam disampaikan kepadanya dan diteriakkan di telinganya, terbangun dari tidur lelapnya, ia kehilangan pegangannya kepada Allah. Begitu drastis perubahan yang terjadi dalam kehidupan Elia. Baru saja Allah menyatakan mujizat akbar terjadi di Gunung Karmel dan izinkan hamba-Nya Elia membasmi nabi-nabi Baal. Namun begitu mendapat ancaman manusia, Elia ciut, melarikan diri dan bahkan mau mati. Oleh karenanya, saat Elia sedang bersembunyi, Allah datang dan berbicara kepadanya. Bagaimana caranya? Tribune Herald tanggal 23 Oktober tahun 1913 paragraf 4 berkata, bukan melalui manifestasi kuasa ilahi yang dahsyat, tetapi melalui bunyi angin sepoi-sepoi basah, Allah memilih untuk menyatakan dirinya kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, ia ingin mengajar Elia bahwa tidak selalu pekerjaan yang menghasilkan demonstrasi terbesar yang paling berhasil dalam mencapai tujuan Allah. Bukan selamanya pertunjukan keajaiban yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tetapi melalui ketenangan dan mendengar Allah berbicara, itulah kekuatan untuk maju menyelesaikan pekerjaannya. Suara Allah yang layaknya bunyi angin sepoi-sepoi, lembut dan tenang, yang memiliki kekuatan untuk mengubahkan hati. Suara Allah inilah yang menenangkan Elia. Dan sesudah Elia menjadi tenang, Allah memberikan dia tugas dan informasi penting. Sebab memang Elia adalah utusan Allah Bapa. Pertanyaan, bagaimana Allah berbicara kepada Elia? Oleh kehadiran Roh-Nya Allah yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Tribune Herald tanggal 23 Oktober tahun 1913 paragraf 5. Tidak selalu penyampaian kebenaran yang paling terpelajar yang meyakinkan dan mengubah jiwa. Bukan kefasihan atau logika yang menyentuh hati manusia, tetapi pengaruh Roh Kudus yang lembut, yang bekerja dengan tenang, namun pasti dalam mengubah dan mengembangkan karakter. Suara Roh Allah yang lembut dan sepoi basah, yang memiliki kuasa untuk mengubah hati. Inilah pentingnya memiliki Roh Allah dalam kehidupan kita. Sebab jika tidak, meski kita sempat tinggi dalam kerohanian, tetapi dapat jatuh ke titik terendah, sebagaimana Elia. Dari pemenang menjadi pecundang. Karenanya yang utama bukan pertunjukan,
tetapi pekerjaan Roh Allah yang lembut dan sepoi basah dalam hati kita, itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Dan untuk memberikan semangat kepada Elia, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 62, tahun 1900 paragraf 14 yang berbunyi, Tuhan meyakinkan Elia bahwa para pelaku kejahatan tidak akan selalu luput dari hukuman. Dia menyuruhnya pergi ke tanah Horeb dan menunjuk 3 orang yang akan menggenapi tujuan Tuhan dalam menghukum Israel penyembah berhala. Ketiga orang ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda untuk membalas pertentangan yang terjadi antara Allah dengan Israel. Kiranya pengalaman Elia menjadi amaran bagi kita, sebab kita pun sering seperti Elia. Ada suatu masa tinggi dalam kerohanian, tetapi begitu mendapat masalah dan atau tantangan dalam hidup, langsung jatuh ke titik terendah, sampai-sampai mau murtad. Karenanya, biarlah kita setiap saat berdoa dan membuka hati kepada tamu sorgawi, yaitu Roh Kudus, yang adalah rohnya Kristus, untuk berkuasa dalam hati kita dan belajar mendengarkan suaranya yang lembut dan sepoi basah. Maka, perubahan dan pertumbuhan menjadi bagian kita hari demi hari kepada kerohanian yang tinggi di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Sering kami mengandalkan pertunjukan keajaiban yang besar untuk menjadi berhasil dalam pekerjaan Tuhan. Sering kami mengandalkan kehebatan dalam menyampaikan pekabaran firman-Mu. Tetapi lupa betapa pentingnya memiliki akan Roh-Mu ya Bapa, yang kami terima melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab itulah yang terutama bagi kami, untuk menjadi pembaharuan dalam hidup kami, mengubahkan hati kami, dan memampukan kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, dan tetap bertumbuh di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab oleh menerima kehadiran anak-Mu dalam hati kami, itulah wujud kehadiran Engkau ya Bapa dalam hidup ini. Dan kami belajar untuk mendengarkan suara-Mu yang lembut dan sepoi basah, yang memampukan kami dan mengubahkan kami, bahkan menenangkan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.